Sore teman-teman semua, setengah menjelang siang lah ya. Ini kita ada motor Mio Z atau Mio Entry sama. Ini kondisinya konsumen mengeluhkan tidak bisa langsam. Jadi kita cek akan diak pakai scanner ya. Diak yang seperti ini masih manual diaknya. Kita lihat di sini RPM-nya. RPM-nya berapa? Dan kode kerusakannya ada enggak? Tuh ya. RPM-nya berapa dari sini? Di sini karena ada tachometernya juga ya RPM. Nah, ini setelan anginnya kalau diputar ke kanan ke sini ya, ke sini. Itu nutup ya. Ya. Oh, enaknya dari sini, Mas. Oke. Nah, kalau ini kita putar searah jarum jam dia nutup. Iya, kecil. Ngecil ya. Kalau kita putar berlawanan jarum jam ke kiri dia tambah buka. Intinya membuka jalur angin yang ada di TB, throttle body. Tadi ini throttle bodinya sudah kita bersihkan. Kemudian injektor sudah kita cuci, full pump tekanan sudah oke. Kemungkinan tutup businya juga bisa bermasalah. Bisa juga kabel koilnya tuh kotor ketutup businya atau businya kotor. Kita ngereset di kode 87. Oke, kita buka diak. Nggak kelihatan ya. Ke diak, kemudian ada kalau di motor Mio G itu kan ada namanya ISC. Nah, ini kan nggak ada nih. Nah, ini kita reset ke kodenya itu 87 teman-teman ya. Ini di diak-diak yang sekarang jual beli itu ada kok. Di 87 angkanya 1, kita buat angka 0. Kenapa di nolin? Reset, Pak. Hah? Reset. Oh, mereset 0 ya. Kalau 1 kan ini motornya di sini kan dari ketinggian laut itu di bawah 8.000 ya. Di bawah 8.000 itu kita buat 0. Tapi kalau dia tempatnya dingin itu kita buat 1, nggak masalah. Nah, ini sudah ketemu teman-teman. Masalahnya ternyata throttle bodinya memang kotor. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung live. Ini live-nya memang nggak lama karena waktunya nggak ada ya teman-teman ya. Ini sambil ke bengkel sambil kita tutorialnya gitu. Setelan angin tuh biasanya kotor, itu bisa jadi dari filter udaranya yang jarang ganti. Bisa juga dari setelan klep atau klepnya sudah bocor. Itu teman-teman ya, itu bisa juga jadi kotor. Nah, seumpama gimana kalau ada Pak langsamnya sudah dibenerin tapi nggak ketemu nih. Ya injektor udah dicuci, filter udara bagus, sensor-sensornya aman. Nah, bisa jadi klepnya. Kalau klepnya bocor, itu juga bisa motor itu boros dan tidak bisa disetel anginnya gitu teman-teman ya. Pertama yang dicek ya tadi full pump, kemudian tekanan full pumpnya, saringan, tutup busi. Nah, busi juga harus kodenya harus sama teman-teman, disarankan gitu ya. Dan throttle body dibersihin, injektor dicek pakai per detiknya berapa, dicuci gitu. Kemudian setelan klep, di setel klep kok masih nggak langsam ya, berarti klepnya memang bocor. Itu biasanya sih ciri-cirinya susah hidup ya. Kita lihat Mas Edi. Ini namanya Mas Edi ya. Nah, langsamnya sudah normal. Tanpa digas hidup ya. Nah, tanpa digas dia direm aja hidup. Ini yang pas. Ini lampu kapalnya udah dirubah kayaknya ya. Lampunya mati. Oh, lampunya mati. Ganti. Fokus sama masalah di sini. Tapi wajib kita tawarkan ya teman-teman ya. Kayak lampu itu kita tawarkan. Itu ada yang lagi sibuk bongkar sok ya teman-teman. Sok R15 terbaru. Oke, kita lepas akinya. Ini pantatnya kok di sini. Sama aja. Bolak-balik sama. Ini. Oke. Jadi teman-teman, kalau ketemu motor yang berbet ya tadi, berbet itu bisa pertamanya bahan bakar ya. Bahan bakarnya pastikan bersih. Bahan bakar
bakar. Kemudian saringan, biasalah saringan. Nah, gimana cara ngeceknya? Tekanan full pump ya pakai alat. Gak bisa kalau pagi kita buka terus mancur aja, gak bisa. Karena dia kan full pump itu punya tekanan. Tuh. Terus selangnya macet enggak gitu ya teman-teman. Terus berebet juga bisa jadi pengisiannya yang terparah tuh biasanya dari pengisian teman-teman. Pengisiannya tapi biasanya nongol kode 46 sih. Kalau dia nggak nongol kode berarti ya yang masalah cuman kotor aja. Nah ini busi ini hitam. Biasanya ya tadi derek kotor ya, kerapetan atau ujung elektrodanya ini sudah habis. Bisa juga dia bikin motor berebet. Mas Kiser, Mas bisa remap ECU Vino? Saya nggak ada alatnya mas, tapi teman saya sebagian ada yang bisa. Kalau memang sampean perlu WA aja, kan saya sering share nomor telepon, bisa kok tanya-tanya langsung. Insya Allah amanah. Ya teman-teman. Nah ini cara masang ininya seperti ini ya. Nih, jadi pastikan minus plusnya di sini. Nih, scannernya itu di sini. Sama kok, Vino sama, Mio M3 sama. Oke, bautnya ini ya, baut 10 ya teman-teman. Nah, ini baut 10-nya di sini yang ada topinya. Jangan salah. Jadi kuncinya yang dipakai tuh ya T10 ya, kunci busi, kunci ring 10, obeng plus. Ini, nah ini kita jangan dikencengin dulu, yang penting kepasang dulu. Tenang geser-geser di bagasinya ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung. Kalau harga itu berkisar 300 ya kalau nggak salah mas. Aku belum pernah ngerjain sih. Tapi harga pasarannya 300 sampai 500 tergantung daerah masing-masing ya mas. Iya. Aku ini belajarnya standar. Kalau yang udah aneh-aneh gitu paling ya ke teman-teman yang dari jauh-jauh itu kan ada yang memang alatnya lengkap gitu. Enak. Aku alatnya belum punya. Nih, masang aki itu yang bagus adalah positif dulu. Ya, positif dulu baru negatif. Ya, sebenarnya kalau selama nggak nempel body nggak apa-apa sih. Tapi enaknya adalah positif dulu kita pasang. Iya. Nah. Ini jeblos Mana ya? bautnya. Jeblos ya. Apa tadi Fred? Kan emang jeblos sih bautnya. Emang jeblos kan? Emang jeblos bautnya. Ayo lanjut. Busi ganti mas. Busi kan? Kalau ganti busi itu di kilometer 10.000 ya? 7.000 sih pak. Oh 7.000 ya? Iya. Oh berarti kalau 10.000 itu ya kalau bisa busi ganti lah ya teman-teman ya. Biar performa motor juga lebih enak. Tadi ini setel klep nggak? Emang jeblos tau? Itu di sebelah lagi bongkar sok. Kenapa? Gitu. Iya. Tamunya angkut. Tuh, kayak gini doang tak? Positif dulu kita pasang, pastikan rapet ya teman-teman. Mio Z ini atau Mio M3 atau Vino yang sekarang itu bisa hidup tanpa aki ya teman-teman ya. Karena di kiproknya itu sudah ada kapasitor. Tapi di engkol 3 kali, biasanya di engkol 3 kali dia kapasitornya ngisi, baru di engkol yang kenceng dia akan hidup. Itu teman-teman. Jadi lebih aman ya. Yamaha sekarang sudah membuat pengisiannya itu namanya kalau disebut full web ya teman-teman. Jadi seumpama servis nggak ada aki ya, pengisiannya normal ya pasti hidup gitu. Kalau dia nggak hidup ya mungkinan kiproknya mati atau sepulnya lemah gitu ya teman-teman.
Nah, silakan teman-teman lihat ini pemasangannya di sini. Standarnya kabelnya ke sini. Oke. Mio Z sama Mio M3 ini bedanya itu ini teman-teman, peleknya ya. Kalau mesin sama, cc sama, mesin sama lah, nggak ada perubahan. Hanya di pelek aja, peleknya lebih lebar. Tapi ada juga Mio SSS, teman-teman pernah dengar kan Mio SSS yang stop start sistemnya di sini, ada saklarnya. Nah itu bedanya adalah di ECU-nya beda, itu teman-teman ya, karena dia pulsernya itu double teman-teman. Ya, jadi kalau ada yang di sini SSS-nya stop and start system, biasanya dia pulsernya 2 gitu teman-teman. Kalau Mio Z ini pulsernya masih 1. Nah, ini baut ini. Sini ada. Buka buku loh. Mana nih buku 15? Nah, ini masang jok. Dimasukin. Kalau dipasang tutupnya dulu susah nanti masang joknya. Salah tadi sebelumnya. Bawah tuh. Udah pernah ganti dia memang belum pasang parah. Yang awalnya salah. Mang kalau Yamaha ini buka busi, buka injektor tuh nggak susah ya teman-teman. Dia selahnya lebar. Karena produsennya itu yang nyetak itu tahu lah. Kalau kita itu kendala di servis tuh kadang kan cara buka bodi, cara buka injektor yang dicolong-colong gitu ya ibaratnya. Oh baru ini ditekan ya dah. Iya. Ini yang ditekan ya. Selamat sore teman-teman semua. Cara ngilangin vampire oli gimana Mas Bos? Oh, ini kalau Yamaha yang CC 155 ya, itu teman-teman pastikan kalau pas servis itu benar-benar dicek. Contoh filter udara. Kemudian buka GVT itu dibuka bagian seal askernya, gitu ya. Dari situ diamankan dulu, dicek. Kalau di situ nggak ngerembes, kemungkinan oli kemakan itu ya. Kalau contoh nih di kilometer 1500 penggantiannya, kalau bisa ya di 1300 sudah ganti. Kalau dia di 2000 berarti ya sebelum 2000 ganti. Jangan nunggu oli habis, itu teman-teman ya. Nah, oli kan bisa nguap teman-teman. Oli yang sekarang tuh ke encer ya teman-teman ya. Oli encer itu biasanya SAE-nya itu pilih yang agak kental. Itu teman-teman. Motor sekarang tuh kenapa sih olinya dibuat encer? Karena jarak antara celah ring sama blok led penokenas itu sangat tipis ya teman-teman ya. Jadi motor itu dengan oli encer biar tujuannya itu biar cepat naik, cepat kelumasi bagian-bagian yang bergerak di atas. Tapi karena motor sekarang itu kompresinya tinggi, yang jelas motor kompresi tinggi kan panasnya berlebih. Nah, selain teman-teman cek oli, itu kalau bisa ya air radiatornya dicek teman-teman. Samain aja sama ini nih, busi 10.000 km contoh ganti ya. Air radiatornya sekalian ganti. Gitu sih teman-teman. Ini bukan dagang, tapi saran buat teman-teman motor yang sudah kompresinya tinggi. Ya, ciri-cirinya gimana kompresi tinggi? Kalau motor sampean itu klepnya 4 dan pakai radiator, itu pasti kompresinya di atas 10,5 banding 1. Nah, motor-motor sekarang itu kayak NMAX, Aerox itu udah 11 teman-teman ya. CC 155 kompresinya udah 11 ke atas, 11 gitu ya banding 1. Nah, itu kan panasnya pasti berlebih. Terus matic lagi kan. Matic kan mesin benar-benar kerja gitu. Yang selanjutnya adalah ring piston block. Ya. Teman-teman kan bisa lihat tuh kalau motor baru aja biasanya dihidupin pagi itu keluar asap. Ya. Sering lihat ya teman-teman ya. Oli mesinnya itu kayak di sini ngasap, di knalpotnya ngasap putih itu pagi. Kalau teman-teman bawa ke boot itu sebenarnya oli itu ya pasti ngasap
keluar dari knalpot itu teman-teman. Karena forget piston itu ya, di hasil itu memang kalau menurut pengalaman saya oli itu dibuat terbakar tapi sedikit. Makanya disarankan untuk teman-teman yang ganti oli itu di kilometer 2000 ya, kalau bisa sebelum itu udah ganti. Sekalian service CVT, cek seal-sealnya, seal askrnya ya, gitu teman-teman. Semoga terjawab teman-teman jawabannya. Itu sih sedikit yang pengalaman pribadi saya ya. Oli vampir itu memang sebenarnya oli itu terbakar, tapi sedikit ketika kecepatan tinggi. Tapi kelebihannya oli itu dibakar ketika kita dibawa motor itu adalah apa? Menjaga setang itu tidak terkunci teman-teman. Biasa kalau motor, pengalaman saya ya, kalau Yamaha itu contoh nge-gym mati mendadak itu, bloknya baret, pistonnya baret, stangnya aman. Itu teman-teman. Itu salah satu kelebihannya. Kalau tanya boleh nggak bit karbu kalau pakai oli 1530? Kalau bisa ya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa ya, oli apapun yang penting tuh ganti oli. Tapi kan sesuai kebutuhan teman-teman sendiri. Teman-teman ini aktivitasnya dalam kota atau luar kota, atau sering ketemu naik turun. Nah itu tinggal pilih. Kan oli itu ada, contoh gini ya, oli itu ada kode SL, SN, kan abjadnya tuh A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu ya contoh ya. Nah oli itu memang dibuat itu ada kodenya. Oli sekarang itu lebih encer karena memang jarak antara per komponen itu sangat tipis gitu loh teman-teman. Nah kalau naik turun dalam kota sih kan sering starter ya, jarang pakai engkol ya. Itu kalau bisa ya, selain olinya ya harga sih ya, oli itu sebenarnya bawa harga juga. Full sintetik kalau bisa teman-teman ya, full sintetik. Kalau SAE rekomendasi teman-teman bisa menggunakan rekomendasi pabrik masing-masing. Tapi kalau saran saya sih pakai full sintetik, karena dia kan motor itu untuk memang kompresi yang padat kan. Nah, contoh motor NMAX, olinya NMAX dipakein di motor Mio Z gitu, nggak masalah. Tuh, ini pengalaman pribadi saya. Soalnya itu oli untuk desil apa ya mas? Ini loh mas, nih kan ada MB ya, kemudian ada kode olinya tuh di sini ada mana nih, SLSN. Ada wadah oli nggak yang masih utuh? Oh ini nih, sorry. Ini teman-teman. Ada apinya itu SL. Kan ada SL, SN. Memang kalau motor-motor sekarang ya SL sampai SN. Ya, abjadnya makin mundur. Jadi KLMN gitu ya. Nah, contoh motor beda produk gitu. Pada dasarnya oli mesin itu kan base oilnya itu sama teman-teman. Hanya di Indonesia ini kan masih tropis. Jadi dengan kondisi yang kayak penggunaan di ini apa, jasonya ini, SAE-nya ya, sorry, SAE 10 HP40 itu sebenarnya masih toleransi sih. Karena kita kan kondisinya masih bukan daerah yang dingin atau panas, bukan ya. Kita masih tropis gitu teman-teman. Masih ada toleransinya. Cuma yang membedakan oli itu zat aditif yang di dalamnya. Bahkan saya pernah kunjungan ke pabrik oli, itu ada 2 merek yang dijual di pasaran. Itu satu pabrik, cuman beda bungkus. Itu teman-teman ya. Saya tidak menyebutkan, teman. Saya pernah kunjungan ke pabrik oli, itu beda merek tapi satu pabrik olinya. Nah, saya tanya kepada pembuatnya, itu kok satu pabrik? Ternyata, oh iya,
Karena apa? Ya yang bedakan adalah racikan masing-masing. Jadi setiap mesin itu punya racikan masing-masing yang udah diuji gitu teman-teman ya. Biasanya kalau pengujian mesin kan 10.000 km. Motor tuh dibawa sampai 10.000 km. Nah disitulah dia baru nanti di oli mana yang cocok sama dia gitu teman-teman. Nah kalau di dalam kota setelan klep itu enaknya dibuat atas bawah sama aja sih. Kalau apalagi yang pakai starter jalan, berhenti lagi jalan gitu ya, itu pakai ini setelan 0,010 ya, atas bawah dibuat sama nggak apa-apa. Memang kalau motor yang klepnya udah 4 ya pakai puller, nggak bisa pakai filling gitu teman-teman. Ini ada Mio lama lagi bongkar. Masang apa mas? Saklar. Oke. Masang saklar on off. Ya. Oh, gua masukin saklar nggak mau ya? Oke teman-teman, bentar. Nih seal yang di sini loh teman-teman yang sudah dicek. Nih, di askrek sini nih. Jadi kita nggak nyebutin motor lah ya. Contoh motor yang cc-nya itu 150 ke atas. Kalau Matic wajib sering dicek seal itu CVT gitu ya. Terus olinya ya kalau bisa oli yang inilah, yang ori lah, jangan asal gitu ketemunya itu, karena kan kita nggak tahu ya, banyak oli palsu yang dijual di pasaran gitu teman-teman. Oh ya ini teman-teman, ini kan ada kode yang tadi ada SL ya. Nah coba ntar. Nah, ini SL. Kodenya SL. Di sini juga SL. Nah, berarti sama nih kayak ininya. Kalau nanti ketemu yang lainnya, nah berarti beda olinya. Oke teman-teman. Sudah jadi? Sudah. Masang apa tuh? Engine stop. Oh, engine stop. Mutus apa? Pulser? Iya. Api apa masa? Itu biru. Kan putih biru ya? Biru sama putih merah. Putih biru masa pulser kayaknya ini. Masa kan? Oh, lebih efektif kan? Ya. Daripada. Oh, stop engine-nya mutus ini. Iya, harusnya di mana? Ya, terserah sih. Ini aman. Nggak kejauhan tadi sini? Udah dipasang berarti. Oh. Berarti udah. Terus jadilah ya. Yang paling dekat itu ya? Paling deket ya? Iya. Semua. Jadi ini sekalian ya teman-teman. Lanjut aja. Ini ada Mio pasang stop engine, mutusnya pulser. Jadi dipasang ke depan. Memang sih agak ribetnya ini nih. Masih kabel ya. Ya sebenarnya terserah sih. Coklat juga diputus boleh, keluar masuk, nggak masalah. Karena ini motor karbu masih aman. Kalau motor injeksi jangan pernah, kan biasanya ada teman-teman yang ngonsletin pulser ya, jangan, karena nanti efeknya ke ecu. Kalau ini keluar masuk aman kok. Ya ini sudah rubahan full web, tapi plug and play ya mas ya. Ini tinggal masang nih, lihat soketnya di sini nih. Tinggal pasang, jadi kuningnya nggak kepake ini, kuning tengah kosong. Langsung pasang. Udah. Nah ini satu merah ke aki langsung nih, kabel satu merah nih. Ke aki. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung.
Jadi dibuat keluar masuk. Oke. Nanti sampean kalau mau masang RPM yang digital sekalian Mas. Oleh pulser juga. Lewat pulser. Jadi RPM itu ambilnya dari pulser, api pulsernya. Jadi dia membaca api. Baca api masuk. Jadi RPM. Kalau di motor lain kan ngambilnya di kabel koil. Ya kan? Kalau ini Yamaha ngambil di pulser. Jadi nanti tambah RPM, pulser, terus api masuk sama massa, udah. Gitu. Live TikTok. Karena udah berapa hari nggak live, jadi minta live. Oke, live. Gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu ya. Ini suaranya sudah habis. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Isi teknik undur diri. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.